Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast series Ramadan, unit pelaksana teknis, pembinaan keagamaan dan pengembangan kepribadian Universitas Brawijaya. Bersama saya Siti Zuhratun Nikmah. Senang sekali rasanya bisa membersamai Sobat UB pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Namun, seringkali saat kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita terjebak pada kondisi yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tidak hanya itu, saat menahan lapar dan dahaga, ternyata justru kepala kita penuh dengan overthinking dan juga kecemasan. Atau saat kita menahan haus dan lapar, namun jari jemari kita justru sibuk berselancar di media sosial. Kira-kira apakah ada teman-teman yang seperti itu? Namun teman-teman, apakah kita pernah terfikir tentang puasa yang dilakukan oleh para sufi? Yang mana mereka tidak hanya sekedar berpuasa di perut mereka, tapi berpuasa dengan hati dan juga pikiran mereka. Maka dari itu, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yakni mengenai puasa para sufi, jalan sunyi menuju kesehatan jiwa dan keadaban. Dan untuk membahas ini tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah akademisi di FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pakar komunikasi, trainer, dan juga ketua pengembangan kepribadian, dan juga pengasuh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar Malang. Seperti itu. Nah, langsung saja kita sapa beliau, yakni Dr. Ahmad Muafiq Soleh, Esos MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bikhair aidan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatan waktunya. Kita akan berbagi sharing ilmu tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini Ustaz. Oke. Jadi Ustaz, tema kita pada hari ini mungkin agak sedikit berat, tapi Ya, sangat jangan relevan. dibuat berat aja. Tapi relevan Ustaz sebenarnya dengan kondisi masa sekarang, terutama untuk generasi kita. Yakni seperti yang saya sampaikan mengenai puasa para sufi Ustaz. Nah, menurut Ustaz gitu, apa hal yang membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh para sufi dan juga kita sebagai orang-orang awam Ustaz? Ya. Silakan, mungkin ada yang disampaikan. Jadi gini, puasa itu secara syar'i itu kan al-imsak ya. Iya. Jadi menahan dari makan dan minum, memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut kita, gitu. Jadi itu secara umum menahan orang menahan dari makan minum apapun, gitu. Keumumannya begitu. Tapi ada makna loh di balik itu semua itu sebenarnya. Jadi makan dan minum itu sejatinya itu mengarahkan orang untuk mengelola pola konsumsi. Jadi puasa itu sebenarnya habituasi. Oh, meskipun menahan makan dan minum itu juga bentuk sebuah. Jadi gini, puasa kita ini kan sudah berulang kali gitu ya, menjalani puasa. Mbak Zuhro, ya Bu Zuhro gitu kan. Sudah berapa tahun menjalani puasa misalkan? Ya, dari kecil Ustaz. Ya paling tidak kan dari masa balik gitu kan. Masa balik anggap saja lah 12 gitu. Sekarang sudah sekitar 26 gitu ya. Saya sudah menjalaninya 50 tahun misalkan. Ya, kurangi anggap saja lah kurangi 14. Berarti kan lebih kurangnya
36 tahun. Kan begitu ya. 36 tahun melakukan itu secara berulang-ulang. Ya, secara berulang-ulang. Ini sebenarnya adalah satu mekanisme yang sangat keren yang Allah, keren bukan UB gitu ya. Tapi keren betul ini. Jadi cara yang sangat keren yang dibuat mekanismenya oleh Allah untuk membangun habituasi. Tulisan saya kemarin ya, itu judulnya adalah habituasi kosmik gitu. Jadi bagaimana Allah itu membuat proses habituasi, pembiasaan untuk orang itu menjadi lebih baik. Salah satunya misalkan dengan menahan makan dan minum, itu ada proses habituasi untuk seseorang itu mengatur pola makan. Pada saat seseorang mengatur pola makan, yang muncul itu adalah kesehatan tubuh. Dan ini modal utama loh. Yang modal utama orang untuk menjadi lebih baik ya kesehatan tubuhnya. Karena ora et labora katanya kan gitu ya. Dalam diri yang sehat ya ada jiwa yang kuat kan begitu ya. Jadi ini utama gitu. Sehingga secara awam puasa itu menahan makan dan minum. Nah, kemudian makanya kenapa kemudian Imam Al-Ghazali itu membagi puasa itu menjadi khawas dan khawasil khawas. Khawasil khawas itu level yang lebih tinggi lagi. Kalau orang awam itu puasanya khawas gitu. Ini nanti akan ada tulisan saya. Jadi ultimate goal di balik rahasia puasa khawasil khawas. Nah, itu nanti ada gitu kan. Jadi bagaimana kemudian ada level yang lebih tinggi lagi. Gitu. Apa yang lebih tinggi? Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi dia menahan segala hawa nafsu dia. Tentu awalnya menahan pandangan, menahan segala apa yang ada pada fisik dia. Jadi level pertama itu adalah menahan mulut dari makan. Kemudian menahan segala indera dia. Dan yang paling tinggi itu adalah menahan hawa nafsu. Bayangkan selama 36 tahun itu diulang-ulang. Itu ada namanya repetition power gitu. Ya. Ada satu kaidah mengatakan begini. Ungkapan bitakrir yahsulut takrir. Wabit takrir yahsulut tanwir. Seseorang dengan dia mengulang-ulang sesuatu itu yahsulut takrir, itu menghasilkan kemantepan hati. Wabit takrir, karena mantep, yahsulut tanwir, ada enlightenment, ada renaissance, ada pencerahan di situ. Harusnya puasa yang kita lakukan itu mampu mencerahkan seseorang, gitu ya. Menjadi pribadi yang terbaik. Satu, pribadi yang secara fisik sehat. Yang kedua, karena dia menjaga indranya, menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya, sehingga dia tidak melakukan sesuatu gitu yang buruk gitu. Karena ini berulang-ulang ini. Harusnya ada jejak. Ibarat orang melewati satu jalan, satu semak begitu, ya. Di saat awal mungkin dia memang butuh energi, effort yang lebih tinggi untuk membelah semak. Tapi sehari dia sudah buat jalan itu 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 tahun bisa jadi sudah jadi jalan setapak dan jalan raya. Nah pertanyaannya kemudian apakah puasa yang berulang-ulang, apalagi dalam 1 tahun itu ada 1 bulan gitu, itu sudah menghasilkan sesuatu gitu, ya. Jadi sudah menghasilkan sesuatu yang menjejakkan perbuatan baik pada diri kita gitu. Nah, jadi gitu. Jadi lisannya tadi itu kira-kira sudah berubah menjadi baik apa enggak gitu. Tangannya itu sudah berubah menjadi menghasilkan satu produktivitas apa enggak gitu. Nah, itu tuh satu pertanyaan keren gitu ya bagi para keren-keren kita ini. Gitu. Benar sekali. Jadi sebenarnya walaupun sekedar menahan haus dan lapar itu sudah termasuk sufi, cuman masih dalam level dasar bisa jadi, Ustaz. Tapi untuk lebih optimalnya adalah bagaimana di situ ada perubahan pada diri seseorang. Betul. Itu. Jadi harusnya memang puasa yang dilakukan itu menghasilkan perubahan. Karena itu tadi sesuatu yang diulang-ulang secara berlangsung cukup lama, dalam setiap tahunnya ada 1 bulan begitu. Itu ada perubahan, ada jejak, ada bekas lah gitu. Ibaratnya setiap hari kita ngasih minyak wangi, masa enggak ada wanginya sama sekali kan begitu. Ada. Nah, sebenarnya yang diharapkan puasa itu di situ gitu. Puasa itu adalah proses habituasi itu gitu.
Kalau kita kaitkan dengan kesehatan jiwa Ustadz Oke. gitu, maka berarti sebenarnya apakah puasa nanti bisa menjadi semacam detox? Betul. Oh, Ini bisa nggih? proses detoksifikasi mental gitu. Ya, coba bayangkan misalkan puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan, tapi puasa itu menahan nafsu. Di saat nafsu itu ditahan, ya. Jadi kalau kita menahan makan berarti mengurangi potensi setan masuk ke jalur darah kita, gitu kan? Masuk ke jalur darah kita. Sehingga kemudian ini menekan perasaan mental kita. Orang berpuasa itu menahan kesabaran. Makanya katakan yang Nabi, puasa itu adalah sahrus sobri. Wasobru thawabuhu al jannah, kata Nabi. Jadi puasa itu adalah bulan kesabaran. Kita tahan sabar. Karena mulut ini keluarnya bau, gitu kan? Walaupun di sisi Allah itu wangi begitu, maka kita tahan suara kita. Kita tahan untuk banyak ngobrol dengan orang lain. Ada puasa bicara gitu kemudian. Dengan dikatakan bahwa dengan produksi yang bau pada mulut itu, orang harusnya menjadi produksi tidak banyak memproduksi omongan. Menahan kesabaran. Pada saat menahan kesabaran, sabar ini menjadi solusi loh. Gitu. Seperti itu. Ya, menjadi solusi. Ini proses detoksifikasi mental kita sebenarnya. Kita dilatih dengan sabar, kemudian kita dilatih untuk dengan menahan, kita dilatih untuk bersabar gitu. Apalagi belum lagi misalkan di puasa itu ada sholat, ya, dianjurkan untuk sholat, qiyamul lail gitu. Banyak ibadah, ya, banyak ibadah, qiyamul lail gitu. Qiyamul lail itu sholat itu, ya, secara dalam ilmu neuroscience itu sedang mengaktifkan gelombang otak theta kita, itu unconscious mind kita. Gitu. Pada saat gelombang otak theta ini yang diaktifkan, maka yang dibangun itu adalah kedamaian. Ya. Yang dibangun itu adalah ketenangan. Yang dibangun itu adalah penerimaan, gitu. Bulan Ramadan, puasa, itu sebenarnya membangun habituasi agar orang merasa damai, orang merasa tenang, gitu kan. Yang sebelumnya dia itu kalau setiap mendapati masalah itu langsung cemas, overthinking gitu kan. Kayak nyulut mercon aja kan begitu ya. Sumbu pendek kan begitu. Ramadan itu ditahan. Gitu. Sehingga terlatih. Bayangkan 1 hari dilatih, 2 hari dilatih, sampai 30 hari dilatih untuk bersabar. Gitu kan. Dan itu terus-menerus. Nah, itu harusnya mendetok mental kita. Gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau teman-teman ingin bagaimana mendetoks dari rasa kecemasan, overthinking, banyak puasa. Makanya katakan Nabi, puasa itu tidak ada bandingannya, kata Nabi. Banyak puasa. Gitu. Lalu terkait dengan bagaimana keadaban kita Ustadz, terutama di bulan puasa ini dan sebagai seseorang yang berpuasa, bagaimana kita mengkorelasikannya dengan orang yang berpuasa lalu menjaga keadaban yang dimilikinya. Seperti apa Ustadz? Puncak dari seluruh aktivitas dan amalan ibadah di dalam Islam itu adalah adab. Puncaknya itu adalah adab. Orang berpuasa itu kemudian dia melatih kebersihan hati. Orang berpuasa itu melatih kebersihan jiwanya, melatih kebersihan makanannya, gitu kan. Jadi puncaknya itu adalah adab. Di saat orang itu menahan hawa nafsunya, maka menahan hawa nafsu, kemudian menahan hati, maka yang lahir itu adalah pribadi yang bersih, gitu. Itu, ya. Pribadi yang suci, pribadi yang fitrah. Karena kesucian, karena kefitrahannya, pribadinya menjadi tenang. Orang yang tidak adab itu seringkali karena psikologisnya itu tidak tenang. Gitu. Psikologisnya tidak tenang, sehingga menganggap orang lain itu dengan sudut pandang yang selalu negatif, misalkan berhadapan dengan orang lain omongannya terlalu tinggi, gitu kan. Itu karena apa? Karena jiwanya tidak tenang. Tapi pada jiwa yang tenang, dia kemudian lahir perilaku-perilaku yang mulia, perilaku-perilaku yang menghargai orang lain. Itulah adab. Makanya puncak dari seluruh aktivitas di dalam agama itu adab. Mau bicara apa? Mau bicara fikih, mau bicara akidah. Akidah itu ujungnya adab. Mau bicara fikih, semuanya ujungnya adab.
kita suruh toharoh misalkan, suruh bersih. Nggih. Itu ujungnya adab. Agar kita ini bersih dalam menghadap Tuhan. Kan begitu. Itu adab. Nggih. Sehingga orang yang berpuasa itu pasti beradab. Oke, Ustaz. Gitu. Kalau kita nih, kalau Sobat UB mau menerapkan puasa sufi, sehingga dia juga pengen Oke. mendetoks dirinya dan seperti yang disampaikan sehingga juga mencapai puncak dari keadaban, maka Ya. tipsnya seperti apa, Ustaz? Tipsnya adalah Nah, itu yang ditunggu kayaknya. puasa dengan diam. Diam gitu. Ya. Puasa diam gitu. Jadi itu kan pada saat puasa kita kan tidak Memperbanyak boleh diam makan, gitu, Ustaz. tidak boleh makan kan gitu. Udah perbanyak diam aja gitu. Oke. Mau mulutnya lagi bau kok gitu. Perbanyak diam saja. Itu langkah awal puasa sufi. Gitu. Perbanyak diam dan gantilah kemudian dengan senyum. Lihat setiap persoalan itu dengan diam dan senyum. Diam adalah tahap awal menuju kesabaran. Gitu. Jadi puasa sufi merupakan cara paling elegan kita ya kayaknya untuk meningkatkan kesehatan mental kita dan juga menjaga agar tidak mentalnya rusak dan juga moral kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin Ustadz ada satu patah kata dari Ya, Ustadz saya untuk menutup. patah-patahkan aja. Patah semua nanti. Ya, jadi gini. Singkat saja karena Iya. lagi puasa pokoknya. Betul. Banyak diam Ya, Ustadz dirasain. kalau begitu saya tidak usah ngomong ini. Oh. Kan begitu kan, Tapi karena harus silakan. banyak diam loh. Gitu. Jadi Monggo. begini, bangun habituasi yang positif. Maknai setiap tindakan dari seluruh rangkaian tindakan kita dalam berpuasa ini. Maknai. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan memaknai setiap tindakan. Oh, sekarang saya sedang puasa. Oh, sekarang saya tidak makan. Oke. Kalau begitu saya harus banyak diam nih. Oh, puasa itu mengajarkan saya untuk mempuasakan pula seluruh indera misalkan. Berarti saya jangan melihat orang dari sisi negatifnya. Saya harus mempuasakan tangan juga nih gitu. Agar kemudian tidak mudah sarser sebelum saring kan begitu. Saya harus melakukan. Nah, artinya apa? Maknai setiap tindakan. Karena itulah kunci kecerdasan spiritual seseorang. Dan saat kita bisa melaksanakan itu semua, maka kita akan mencapai puasa para sufi betul, itu juga. Betul. Kita ini menjadi sufi ya. Oke, alhamdulillah. Ya, suka TV jadi gitu. Oke. Mungkin itu pembahasan pada tema kali ini pada podcast series kita. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaiannya. Semoga Nah, itu itu menjadi menarik ilmu tadi yang sebenarnya. bermanfaat. Apa namanya puasa sufi? Kaitannya dengan ini nih. Oh, Nah, iya, sufi Ustadz. healing ini. Nah, Oh, nggih. ini hasil karya saya pada bulan puasa tahun yang lalu. Oh, Jadi alhamdulillah. setiap hari saya nulis jadinya Nggih. sufi healing. Nah, ini bisa Gitu. menjadi solusi bagi teman-teman yang butuh bacaan, namun teman-teman bingung Betul. mencari solusi supaya mencapai Ya, puasanya para ini sufi healing untuk menyelesaikan mental health. Nggih. Ya, untuk menyelesaikan kesehatan mental. Nah, ini hasilnya pada saat puasa yang lalu gitu. Bisa dibaca. Ya, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kebersamaannya dari Sobat UB. Saya mewakili tim podcast mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa terus ikuti episode kami di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.